lu ngapain naruh duit di saham sih? Orang bisa hancur, bisa ngedrop gitu kan? Kenapa nggak lo taruh di tabungan deposito aman-aman aja? Lu kasih portfolio lu. Gue nggak kasih tahu. Itu bisa merah dari mana? Gara-gara kita postingan itu? Iya, karena kita posting itu terus gue repost di Instagram gue. Bukan karena lu kasih lu merah kali. Gue merah juga sih. Oh iya. Halo Yubats, apa kabar? Ketemu lagi di Bahas Uang by Urus Uang, channel podcast keuangan yang akan ngebantu lo untuk mencapai tujuan merdeka finansial pensiun lebih awal. Nah, depan gue udah ada Yose, ada Ai. Ya. Apa kabar, bro? Baik. Oke, kita bertiga dari co-foundernya Urus Uang. Sekarang kita masuk ke topik saving versus investing. Oke, nah, saving topik versus menarik investing. nih. Nah, gue kemarin gara-gara kita posting Omicron tuh, kemarin-kemarin, temen gue ada yang nanya, nih Omicron kan bikin portfolio saham lu hancur nih, jeblok. Gara-gara, ya maksudnya kan kita kasih tahu tuh pasar saham anjlok pas gara-gara Omicron keluar tuh beritanya. Nah, dia bilang, lu ngapain naruh duit di saham sih? Orang bisa hancur, bisa ngedrop gitu kan? Kenapa nggak lo taruh di tabungan deposito aman-aman aja? Lu kasih portfolio lu. Gue nggak kasih tahu. Itu bisa merah dari mana? Gara-gara kita postingan itu? Iya, karena kita posting itu terus gue repost di Instagram gue. Bukan karena lu kasih lu merah kali. Gue merah juga sih. Oh iya. Makasih. Muter-muter sih. Muter-muter jawab aja sih. Sama. Tapi Indres kan hijau lagi. Oh iya. Apalagi Januari Effect. Pinter lu. Gitu. Nah, sekarang dia nanya tuh, maksudnya kenapa nggak ditaruh di instrumen yang lebih gampang? Maksudnya lebih gampang tuh lebih aman lah ya. Dia nggak usah pusing, dia nggak usah stres ketika ada isu apa, anjlok, merah, rugi. Betul. Kenapa nggak taruh tabungan deposito? Udah pasti dapat bunga, atau at least duit lu segitu-segitu aja. Misalnya lu punya 10 juta nih, ya udah 10 juta aja terus. Tapi lu taruh di saham, pas kemarin Omicron turun tuh bisa jadi 7 juta, duit lu jadi 8 juta. Nah, gitu yang mau gue tanya nih, sebenarnya bener nggak sih teman gue nih, menurut lo? Dari sisinya dia? Ada salahnya juga menurut gue ya, gitu. Salahnya adalah sebenarnya dari sisi, ya kalau taruh di tabungan kan ada resiko juga. Ya kan, maksudnya dari sisi inflasi. Kan kalau sekarang lu taruh 3 juta, mungkin 3 juta ini cuma dapat apa sekarang gitu misalnya. Contoh misalnya saya gue rubah deh jadi 10 juta gitu. 10 juta 5 tahun lalu lu udah dapat iPhone yang baru pada saat itu. Sekarang iPhone udah nggak dapat gitu. Ya walaupun duit itu tetap 10 juta tapi daya belinya berkurang. Karena kenapa daya belinya berkurang? Karena ada inflasi. Jadi resikonya tetap ada walaupun lu taruh di situ. Why not? Kenapa lu nggak taruh di instrumen investasi yang returnnya bisa ngalahin inflasi gitu sih. Walaupun ada resiko ya, tapi kan seimbang sama returnnya. Gitu. Terus jadinya bedanya apa tuh? Saving sama investing. Perbedaan yang paling mendasar antara saving dan investing itu menurut gue kayak gini ya, kalau biar analogiin lebih gampang, itu kayak saving itu tuh sama investing tuh sama-sama saling complementary, saling melengkapi. Kalau gue analogiin tuh kayak lu diet tapi nggak olahraga. Kurus sih. Diet tapi nggak olahraga. Iya, lu diet kurus tapi krempeng. Terus badannya juga nggak sehat gitu. Nah kalau lu investing tapi lu nggak saving, sama kayak lu olahraga tapi nggak diet. Makannya nggak jaga tuh. Iya, keker. Tapi perut tuh buncit juga. Jadi nggak bisa. Itu dua-duanya harus dilakukan berkesinambungan. Gue mau nanya deh tuh. Gue olahraga sambil diet juga nih gue ya. Tapi kok perut gue masih buncit ya? Nah itu yang salah genetik lo. Genetik gue ya. Oke. Padahal gue udah ngelakuin tuh. Coba lu ganti bapak deh. Mungkin bisa. Biar genetik lu bagus gitu. Iya. Bercanda. Tapi maksud gue itu dua-duanya saling harus berkesinambungan. Lo harus melakukan itu. Nah, balik lagi perbedaan yang paling mendasar adalah saving itu lo tuh menyisihkan dana dari penghasilan lo untuk lo tabung. Investing itu dari dana yang tadi nih. Misalnya lo punya gaji 10 juta ya.
Lo dalam 10 juta gaji 10 juta itu lo berhasil berhemat 3 juta nih yang bisa lo tabung. Itu namanya saving. Lo udah berhasil saving nih. Nah 3 juta ini gimana caranya supaya jadi 5 juta, jadi 7 juta gitu ya. Lo harus investasiin kan. Nah dari yang 3 juta tadi lo investasiin untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi secara definisi investing itu lo return ya maksudnya ya? Yes, return ya. Tindakan untuk memaksimalkan dana yang sudah disisihkan tadi. Itu yang namanya investing. Makanya lo bilang saling melengkapi tuh. Betul. Saving dulu, terus investing. Jadi tidak berlawanan, tapi duanya harus saling melengkapi ya. You complete me ya. Yes. Kalau udah males ya cowok, tapi bilang you complete me. Tapi lu nggak menjawab pertanyaannya dia. Apa tuh? Tadi kan dia bilang katanya di saham kan turun ya. Di sahamnya turun kan? Iya. Sahamnya turun. Sementara kalau misalkan lu taruh di tabungan tadi kan masih dapat return, imbal hasil. Betul. Gimana tuh? Nah, saham itu kan turun kan ada momentumnya. Nggak mungkin saham turun terus gitu. Kalau lo lihat dalam jangka panjang, saham itu tuh kurvanya selalu naik. Itu udah terbukti dari bursa saham Indonesia mau bursa saham Amerika itu selalu terbukti. Lo cek aja dalam 10 tahun terakhir apa yang paling gampang IHSG. Lo lihat aja harganya IHSG selalu naik dalam jangka panjang. Tapi pada saat perjalanan yang ada kurva turun mengikuti kondisi dinamika pasar keuangan nih sama ekonomi. Misalnya sekarang lagi pandemi, turun awal-awal pandemi, tapi sekarang setelah pandemi naik lagi gitu. Nah ini karena ada kekhawatiran baru soal Omicron, makanya pasar sahamnya agak turun. Mungkin nggak semua kali ya, mungkin nggak semua saham tuh bakal naik gitu ya. Betul. Berarti kalau lu refer ke IHSG berarti ya saham-saham yang ada di situ ya. Betul. Betul. Nggak semuanya turun. Ada yang naik juga. Tapi kalau kita ngomongin saham-saham yang tadi yang ada di IHSG itu kebanyakan naik ya. Kebanyakan naik. Dalam waktu jangka panjang. Jadi kalau orang panik kemarin pas Omicron tiba-tiba drop, ya sebenarnya sabar aja ya. Jangan. Atau time to buy. Kalau menurut gua time to buy. Orang kaya gitu ya. Selama lu beli perusahaan yang bagus, lu udah tahu perusahaan itu bagus ya, atau lu taruh di reksadana, kenapa harus takut gitu kan? Mentalnya beda ya. Kalau orang tuh bukannya panik malah, beli diskon nih. Betul. Bener ya? Iya. Kalau gitu saham buka gua gimana? Gue beli di 700 sih. Kan lu udah buka tuh. Sekarang lu tutup. Oh iya, tutup lapak berarti jadinya. Nggak ada bercanda ya, kita tetap pakai. Oh iya. Ada yang nonton lu buka lapak. Emang kenapa buka lapak lo merah? Merah gua. Terus dibawa turun dulu gitu loh. Kasian yang beli IPO nih. Iya, yang beli IPO semua. Kayaknya nggak cuma gua doang nih. Kemarin ada yang gua tanya, ada yang sampai dia beli di 1.300. Temen gue. Iya. Nah, gua masih mending 700-an gitu loh. Iya gitu. Ya supaya lo nggak ngelihat merahnya sih, mendingan handphone lo tempered glassnya ganti aja, kayak kaca film. Oke. Yang hitam putih. Iya, ganti hitam putih gitu ya. Hitam semua pokoknya. Iya, bego mana ada kayak gitu. Ya kan lo ngeliat merah. Ya lo ganti aja tempered glass lo. Iya. Oke. Jadi masih merah ya? Expert ini. Masih merah ya? Masih. Teman kita ada yang untung banyak dari situ. Iya, teman kita serok bawah gitu. Siapa sih namanya? Serok bawah. Adalah temen gue. Ada ya? Namanya Hari Amiluro. Oke, nih gue lanjut lagi nih. Balik ke saving. Gue mau nanya Yose deh sekarang. Nah menurut lu nih Yos, biar maksimal saving itu tuh gimana? Maksud gue memang saling melengkapi ya. Tapi sebelum investing kan kita saving dulu nih. Yes. Caranya biar maksimal gimana? Jadi kita ada kurang lebih ada 3 lah ya. 3 cara lah ya buat mempersingkat aja, mempergampang teman-teman di Ubats di sana. Jadi yang pertama itu kalau misalkan lu dapet pemasukan atau gaji, ya yang pertama itu gampang ya, pay yourself first. Ya. Jadi lu kan apa tuh bayar diri gue sendiri? Iya. Jadi lu membayar diri lu. Lu ada pelacur berarti. Tapi buat diri gue sendiri. Buat diri gue sendiri berarti. Mahal dong harganya. Mahal. Karena buat diri gue sendiri. Iya, 20% doang tapi lu. Terus aja. Nah, jadi dari pemasukan itu jadinya jangan gitu dong. Oke. Jadi dari pemasukan itu iya pakai tangan gue. Iya. Ya udah gini deh, dari pemasukan, oke ya. Jadi kita fokus itu untuk pengeluaran yang diperlukan untuk kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi balik lagi deh gini. Kalau di financial planning itu ada namanya alokasi untuk pengeluaran dari gaji lu. Ya, paling gampang namanya 532.
Oke. Ya, 5, 3, 2. 30. Nah, 5 itu 50%, 30%, 20%. Ya. Nah, 50% itu kan buat pengeluaran bulanan. Ya, buat kebutuhan, needs. Ya. Nah, sementara yang 30% itu buat wants, keinginan. Nah, yang sisanya nih 20% itu buat saving dan investing. Oh, di sinilah kita ambil nih. Betul, tapi biasanya kayak gitu kan 5, 3, 2. Lu keluarin dulu semua yang lu butuhkan dan yang lu inginkan, baru yang tersisa baru lu saving investing kan. Maaf. Jadi salah Pak. Salah. Oke. Kebalik tuh ya. Kebalik itu salah. Okay. Jangan kayak gini, tapi gini dulu. Nah, bener kan? Betul. Pas kan? Mulai dari yang bagus. Bugas yang bagus dulu dong. Ya, jadi kita saving investing dulu ya, baru needs 50, baru 30% untuk yang hubungannya sama cicilan ya, wants dan segala macam. Gitu. Jadi jangan gini lagi tapi gini. Awal kerja kan gaji kecil tuh. Ya zaman RMDP kita dulu. Biasanya curhat. Iya. Gue malah bukannya 20% dulu. Gue selalu yang pengeluaran dulu. Iya. Jadi malah bukannya needs dulu, gue wants dulu tuh. Gaji pertama langsung jajan, atau beli barang. Yang sebenarnya bukan needs gue gitu kan, bukan kebutuhan. Gitu. Yang ujung-ujungnya malah yang 20%-nya hilang. It happens. Nggak berhasil. Nggak berhasil. Berarti ini harus dibalik ya mindsetnya? Dibalik, betul. 20% dulu disisihin, misalnya gaji 10 juta nih. Berarti 20% langsung masuk tuh, saving dulu. Langsung. Baru sisanya lu belanjain. Karena nggak akan ada habis-habisnya sih kalau lu memenuhi pengeluaran dulu. Pasti lu harus sisihin dulu. Baru sisanya berapapun pasti nyampe kok. Ya lu analogi gini aja, maksudnya banyak orang-orang yang less beruntung seperti kita gitu ya, maksudnya orang-orang yang kerja gajinya mungkin 1 juta, 2 juta, tapi cukup aja tuh. Hidup, punya anak istri gitu kan, jadi kalau lo mau ngikutin berapapun pengeluaran lo, nggak akan ada habisnya gitu. Maksudnya lo harus bayar sendiri. Nah, investing lo nggak akan bisa kalau lo nggak saving. Jadi itu dari mana yang mau diinvest gitu ya? Gitu sih. Benar. Setuju. Gue juga dulu waktu sama kayak lu, waktu gue pertama kali di RMDP itu kan pertama kali gue kerja di Jakarta ngekos kan. Ya lu sendiri tahu kalau ngekos di Jakarta berapa gitu kan. Mahal. Lu bukannya sharing? Kenapa? Bukannya sharing? Kagak, gue bayar sendiri. Jangan buka kartu dong. Sharing sama cowok tapi. Dia malamnya sharing. Siangnya enggak. Ya jadi kadang begitu memang sih. Kalau misalkan gue butuh duit, gue sharing room gue. Sharing balik-balik tadi. Jadi buat kosan, gue kantor Sudirman tuh ya. Kantor Sudirman, lu tahu sendiri kan kantor Sudirman. Terus cari kosan karet berarti. Iya, di daerah karet gitu kan, di karet Peksin situ kan. Nah, lu udah kebayang kan harganya aja ini ya, kamar mandi luar. 850.000. Pakai AC. 850.000. Gaji 3 juta ya. Gaji 3 juta. Dipotong pajak. Betul. Ingat banget gue dulu gaji pertama kita kan 3,5 juta kan. Dipotong 3 juta. 3 juta ya? Kok lu 3,5? 3,5 sih? Oh, ternyata gue naik lebih. Oh, beda. Ya jadi kalau misalkan udah mau mendekati akhir bulan tuh ya, kalau misalkan tanggal tua, itu udah kebayang deh gue pasti selalu tersisa duit buat makan ya. Kalau buat makan malam makan siang itu nggak jauh-jauh dari bubur ketan hitam, bubur kacang hijau sama Indomie. Udah itu doang. Sama proma ya, betul. Akhir bulan. Kayak gitu. Itu waktu sebelum gue kenal financial planning. Jadi dibalik itu pasti membantu sih. Terus berarti yang pertama kita fokus dulu untuk pengeluaran ke saving ya. Ada lagi nggak nih Yos yang buat maksimalin saving? Maksimalin saving sama investing. Saving dulu. Ya, kalau menurut gua ya, itu kan tadi ada berarti kan kita udah ubah prioritasnya itu tadi 2, 5, 3. Kan? Nah, sekarang pertanyaan gua selanjutnya, untuk memaksimalkan 20% ini akan lebih baik kalau misalkan lu kurangin pos yang lain supaya bisa bertambah, nggak jadi 20% lagi. Nah, needs susah dong. Kalau needs ya susah tuh. Needs sebenarnya bisa lu cari-cari juga kan. Lu bisa ya? Lu bisa bikin semacam kayak list down, terus lu prioritas mana kira-kira itu yang sebenarnya lu butuh. Kalau nggak butuh ya untuk sementara lu tunda lah gitu kan. Atau diganti yang lebih murah. Betul. Ini kadang pinter lu juga ya. Jadi tadi telur omega 3 diganti sama telur yang curahan. Ya. Mana ada telur curahan? Curahan hati. Emang minyak.
Oke, nah jadi kalau misalkan saya katakanlah dari 50% needs lu gitu ya, terus pas lu udah potong-potong, kayaknya cuma cukup 40% aja, kayaknya udah cukup nih, lebih dari cukup. Berarti ada alokasi tambahan 10% buat masuk ke saving sama investing kan? Artinya jadi porsi lu akan semakin besar gitu loh. Ya, gitu kurang lebih. Oke, itu dari segi saving. Nah, kalau buat investing gimana nih? Kalau investing itu sebenarnya ada beberapa langkah ya. Yang pertama tuh lo harus pastiin dulu dana yang mau lo investasiin itu adalah dana yang idle atau dana yang nggak kepake. Uang dingin. Oke. Gitu. Kok dingin sih? Masukin es? Iya. Nggak kepake. Nggak kepake. Kalau dipakai kan panas. Kalau panas, konteksnya agak sedikit ini nih. Idle apa sih? Indonesian Idol? Idle. Bukan. Idle. Oh, idle. Oh iya. Kalau tangan kiri terus tuh, itu idle tuh. Kidal. Itu kidal. Ya ampun, Masya Allah. Tabok lama-lama lu. Ya, pokoknya intinya dana idle itu adalah dana yang lu nggak ada rencana pakai untuk dalam waktu dekat. Lu memang alokasiin itu untuk investasi. Kenapa? Karena takutnya pada saat lu kalau pakai dana yang lo mau pakai, pada saat lo mau pakai, takutnya investasinya pas lagi turun. Nah, jadi maksud gua, kalau seandainya lo mau pakai, ya mendingan jangan taruh di investasi yang ada risikonya. Mending lo taruh yang nggak ada risiko. Kayak dana darurat misalnya. Iya, dana darurat itu boleh tuh taruh pasar uang gitu ya. Tapi kalau lo dana yang idle yang nggak kepake, ya lo taruh di investasi instrumen yang agak sedikit lebih beresiko. Tapi bisa returnnya high risk, high return. Itu kuncinya, high risk, high return. Nah, kedua, begitu lo udah pasti dana idle itu, lo harus set dulu nih tujuan investasi lo itu buat apa. Jadi misalnya lo tujuan investasinya itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Misalnya jangka pendek 1 tahun nih, tahun depan lo mau beli iPhone gitu ya. Terus yang kedua, jangka panjang misalnya lo 5 tahun lagi mau beli rumah, mau nyicil buat beli rumah gitu. Mau beli mobil misalnya. Nah itu udah pasti. Jadi kan lo udah kebayang tuh ya, maksudnya kira-kira rumah yang lo mau beli harganya berapa sih gitu kan, atau mobil yang lo mau beli harganya berapa sih. Nah itu berarti target lo tuh. Instrumen investasinya nyocokin lah. Yes. Yang buat 5 tahun. Betul. Untung. Betul. Apa gitu. Betul. Jadi tujuan maksimal investasi. Tujuan investasi itu untuk menentukan instrumen investasi yang tepat untuk mencapai target lo. Nah, yang ketiga, begitu lo udah tahu tujuan investasi, itu lo harus cari tahu profil resiko itu profil resiko lo tuh seperti apa. Misalnya nih karena gue tahu banyak tentang investasi, gue udah pasti agresif karena gue udah tahu cara meminimalisir resikonya. Nah, jadi kalau lo tahu profil resiko lo, itu juga akan membantu sekali untuk lo milih instrumen investasi yang tepat buat lo. Karena jangan sampai. Ini gue agak bingung nih. Kenapa? Gue agak pusing nentuin profil resiko gue. Maksudnya lu pengen tahu profil resiko lo apa? Iya, soal kadang nih gini ya, gue investasi nih, gue trading saham gitu kan ya. Kalau misalkan porto gue hijau, profil resiko gue langsung agresif. Ya kan. Tapi pas misalkan porto gue langsung merah gitu, profil resiko gue langsung konservatif. Nah itu gimana sih? Itu udah biasa. Oh udah biasa ya. Iya, kalau untung jadi trader, pas rugi jadi investor. Itu bukan profil resiko itu. Apa tuh? Itu profil lu. Profil gue ya. Iya, profil karakter lu dia. Manusia. Kayaknya itu mewakili semua orang dong. Iya. Bener nggak? Semua orang selain kita berdua sih. Oh iya. Dia lu di sini. Tapi ya itu hal yang wajar sih. Cuma kan kalau lu udah tahu profil resiko lu dari awal tuh udah konsisten nih. Instrumen investasi yang tepat buat gue tuh ini. Nah, cara yang paling gampang untuk cari tahu profil resiko lu sebenarnya gampang. Itu sekarang di aplikasi-aplikasi investasi itu atau lu investasi di bank udah banyak tuh. Yang lu ngisi kuesioner, lu menjawab beberapa pertanyaan. Nah, nanti di situ keluar tuh hasilnya. Profil resiko lu misalnya lu orang yang konservatif atau lu orang yang moderat atau lu orang yang agresif. Nah, di masing-masing profil risiko itu udah ada rekomendasi dari instrumen investasi yang tepat. Nggak harus satu lo taruh di saham ya. Bisa aja misalnya contoh agresif. Agresif itu nggak 100% di saham, which is yang paling agresif kan. Bisa jadi bisa jadi di sahamnya let's say 70%, terus sisanya di 20% di pendapatan tetap, 10% di pasar uang. Gitu sih, itu. Jadi ada kayak alokasinya begitu ya sesuai dengan profil resiko gitu ya. Betul. Masalahnya dulu kayaknya belum ada website itu. Jadi gue profil resiko itu gue nentuinnya itu dari gimana caranya gue kalau ngejar cewek. Gimana tuh? Gimana caranya? Ya, semakin agresif kan semakin gue makin dia kabur. Yes, betul. Kayaknya sih gitu. Jadi kalau misalkan gue lihat ada cewek cantik gitu kan, gue deketin gitu. Tapi dianya makin kabur. Karena takut. Iya. Gitu. Nah, iya.
Kurang lebih begitu sih. Iya, gue kadang-kadang sekarang nggak paham nih sama konsep investing. Iya memang profil resikonya nggak ada di profil karakternya gitu yang belum tahu. Karakternya bermasalah nih. Iya, gue tahu itu. Nah, jadi itu kan tadi udah 3 tuh ya. Pastiin dananya idle. Kedua, tujuan investasi. 3, cari tahu profil resiko. Ya. 4 apa? Yang keempat itu pada saat lo udah tahu yang 3 ini, lo harus konsisten dan rutin untuk investasi. Tiap bulan. Balik lagi yang tadi lo ngomong. Lo kan sisihing 20% buat investasi. Nah, seiring lo naik pendapatannya, 20%-nya jangan lo kurangin walaupun pendapatan lo naik. Karena 20% itu buat lo investasi. Jadi target dan tujuan yang investasi lo lebih cepat tercapai atau lebih gampang. Karena sekarang lo ngitungnya 20% dari gaji lo yang let's say misalnya sekarang 10 juta, lo nabung 2 juta. Tapi sekarang seiring pendapatan lo naik jadi 15 atau 20%-nya kan jadi lebih gede, 20% dari 20 juta. Jadi target investasi lo bisa dicapai lebih cepat selama lo nabungnya rutin dan konsisten. Nah itu susah tuh, gue nggak tahu deh lu Rel. Kalau misalkan gue semakin banyak nih ya gaji gue dapat besar, pemasukan besar gitu, justru pengeluaran makin besar. Sama gue. Ya makin naik gaji, makin banyak pengeluaran, makin BM. Balik lagi. Apa aja pengen beli, bener nggak sih? Bener. Balik lagi yang tadi Yose bilang, menurut gue kuncinya adalah lo harus disiplin. Ya kan, maksudnya gaya hidup itu nggak harus menyesuaikan dengan pemasukan. Ya, jadi kan lo udah pernah pemasukan yang sama dengan lebih kecil, cukup kan? Kayak tadi lo bilang ngekos gaji 3 juta, lu cukup kan? Nggak kekurangan kan maksud gua? Iya dipaksa sih, cukup-cukupin lah. Tapi sebenarnya kan lu untung nggak ada pinjol tuh dulu. Iya. Nggak ada dulu. Kalau ada mungkin. Ya harusnya dia dulu jangan ngambil yang kamar mandi luar, kamar tidurnya luar kalau bisa. Jadi lebih murah lagi tuh, nggak 8,5. Mungkin 5,5, jadinya cukup. Sebenarnya kan kayak homeless gitu. Makanya sebenarnya cukup lah harusnya. Cuma maksud gue ya udah, lu cari kehidupan yang udah cukup nih buat lo gitu ya. Nanti pas pendapatan lo naik, ya lo make sure pengeluaran lo tetap segitu. Atau naiknya boleh lah, tapi jangan disamain pemasukan lo naik gaji 20%, masa pengeluaran lo naik 20% juga, sama aja bohong. Hidup lo gitu-gitu terus gitu lo, cara hidupnya. Itu yang keempat. Yang kelima, pada saat lo udah rutin dan konsisten, lo harus monitor investasi lo secara berkala. Karena udah set nih portfolionya di awal, dari tadi lo udah tahu profil risiko kan. Lo harus monitor tuh kira-kira ini masih oke apa enggak, masih sesuai nggak, on track nggak dengan tujuan dan target investasi lo. Nah, itu susah juga tuh. Ini sama kayak profil resiko nih. Kalau misalkan kan monitor lu suruh kan. Nah itu balik lagi, kalau misalkan porto gua itu lagi hijau, kalau disuruh monitoring, dalam 1 hari itu gue bisa login beberapa kali gitu kan. Bener nggak? Enak ngeliatin. Enak ngeliatin, wih hijau banget gitu kan. Tapi kalau misalkan porto gue merah, sama sekali gue nggak mau nyentuh HP. Nah, makanya itu yang tadi gue bilang, temper glass lo ganti kaca film. Yang hitam putih. Jadi lo mau hijau mau merah, pokoknya kelihatan di layar lo putih. Tapi mungkin nggak perlu tiap hari nggak sih? Nggak perlu tiap hari lah. Kalau misalnya kita investing? Nggak perlu. Nggak perlu dong? Nggak perlu. Apalagi lo taruh di reksadana yang udah dimainin sama orang. Tapi kalau lo main saham pun, menurut gue nggak perlu tiap hari. Kan lo udah punya trading plan ya dari awal. Nanti kita bahas tuh, boleh tuh. Cara bikin atau cara memilih portfolio yang tepat buat kita. Bikin trading plan. Kalau udah ada trading plan itu, ya berarti lo tinggal rutin aja, konsisten. Misalnya lo mau monitor 1 bulan sekali, atau mau 2 bulan sekali, atau 2 minggu itu balik lagi ke terserah lo gitu. Gue nanti ini aja deh, gue minta ke Bursa Efek. Jadi jangan pakai warna hijau sama merah, tapi hitam putih aja. Ya, itu adanya Bursa Esek. Bursa Esek Indonesia, Esek. Bukan Bursa Efek, Pak. CEO-nya hari akhir lo. Berarti udah kebayang nih. Mudah-mudahan teman-teman Ubers juga bisa ngebedain nih apa sih bedanya saving sama investing. Walaupun kita udah dapat kesimpulan sebenarnya keduanya sama-sama penting, sama-sama ngelengkapin. Benar ya? Jadi saving dulu baru investing. Benar ya? Betul. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau yang pengen kira-kira masih bingung nih apa bedanya saving sama investing, boleh komen, boleh drop pertanyaan juga di Instagram. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow kita punya Instagram dan TikTok di @urusuang. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Halo Ubers, kita bertiga adalah co-founder dari Urus Uang. Urus Uang sendiri memiliki visi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat supaya merdeka finansial, pensiun lebih awal. Semoga bermanfaat. Mantap. Bye. Bye.